Kemudian orang tahu bahwa saya mendapatkan bantuan, saya pikir saya memberikan celah untuk orang lain Saya kemudian tiba-tiba teringat obrolan saya dengan teman saya di kantin kantor. Jadi waktu itu kita berbicara mengenai bagaimana sih caranya menolak sedekah atau bantuan sosial ya kalau sekarang ramenya itu antara kita terima dulu atau kita kasihkan lagi atau ya udah kita tolak aja. Waktu itu saya memilih untuk menolak saja. Jadi saya nggak mau nanda tangan ketika misalnya ini bukan ngarep ya, misalnya tiba-tiba ada petugas dari desa atau dari kelurahan datang meminta atau ingin memberikan bantuan, saya akan bilang mohon maaf Pak, sesuai dengan yang sudah saya sepakati dengan istri bahwa kita nggak mau nerima bantuan, silahkan Bapak bawa lagi dan nggak usah menulis nama saya untuk saya tanda tangan. Tapi dalam perbincangan saya dengan sahabat saya bilang gini, oh enggak bro, kalau gua akan terima, gua bisa tanda tangan dan nanti gua salurkan lagi ke orang lain. Saya kemudian tiba-tiba ingat sebuah pepatah kuno yang mengatakan bahwa jangan kamu membetulkan tali sepatu di kebun mentimun orang lain. Sebenarnya maknanya sangat dalam ya. Jadi jangan sampai kita membuat kesempatan orang lain, membuat celah kepada orang lain untuk menimbulkan prasangka atau menimbulkan fitnah. Coba kita bayangkan, kita berbungkuk di sebuah kebun mentimun, padahal kita mau membetulkan tali sepatu. Kemudian ada orang di ujung jalan sana yang melihat kita begitu ya. Saya yakin dari banyak orang yang melintas di jalanan itu, mungkin hanya satu orang yang percaya bahwa kita sedang membetulkan tali sepatu. Selebihnya orang akan percaya bahwa kita sedang mencuri mentimun. Maka dalam pepatah lama mengatakan, jangan membetulkan tali sepatu di kebun mentimun orang lain. Saya memilih setuju dengan itu. Daripada kemudian saya menerima bantuan, oke, saya terima, saya tanda tangan atas nama saya, kemudian saya berikan lagi ke orang lain, kemudian orang tahu bahwa saya mendapatkan bantuan, saya pikir saya memberikan celah untuk orang lain berprasangka buruk terhadap saya. Tapi yang menjadi menarik, sahabat saya ini mengatakan justru sebaliknya. Dan saya pikir kemudian menyimpulkan ini kayaknya udah tingkatannya sufi gitu ya. Saya bukan nggak mungkin ya, saya belum mampu bisa sampai ke taraf itu. Sahabat saya mengatakan justru saya akan terima bro. Saya akan terima dan saya akan salurkan kepada orang lain. Perihal orang lain ngomong apapun terhadap saya nggak peduli. Karena justru disitulah ujiannya. Ujian seberapa saya bisa ikhlas menerima cacian dari orang lain gitu ya. Makin banyak orang mencaci kita, makin kita diuji seberapa kita nggak peduli terhadap cacian itu. Ini menarik. Kita memang kadang-kadang suka sibuk dengan penilaian orang lain. Mau berbuat ini, takut orang lain nggak suka. Mau nulis status, takut orang lain malah berbeda pandangan dengan kita. Saya kemudian tiba-tiba sepakat dengan sahabat saya ini. Kalau mau nulis ya nulis aja. Kalau mau menerima sedekah ya sedekah aja. Nggak pedulikan. Karena kita tahu bahwa sedekah yang kita terima ini akan kita berikan lagi kepada orang lain. Maka sebenarnya ketika kita mendapatkan bantuan atau kita berbuat baik kepada orang lain atau kita berbuat jahat kepada orang lain, maka itu hanya menjadi urusan saya dengan Tuhan saya.